Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis kompleks. Berikut adalah beberapa anggota dari kelompok kami. Selanjutnya langsung saja kepada materi. Syarat sebuah fungsi kompleks dikatakan terdiferensial itu ada dua. Yang pertama yaitu syarat perlu. Syarat perlunya yaitu memenuhi syarat kunci Riemann, di mana jika fz sama dengan uxy plus i vxy terdiferensial di z0 sama dengan x0 plus y0, maka u, x min y, dan vxy mempunyai derivatif parsial pertama di x0, y0, dan titik ini dipenuhi persamaan kunci Riemann, di mana do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Yang kedua, yaitu syarat cukup, di mana syarat cukupnya adalah seluruh fungsinya kontinu. Kita akan masuk materi turunan fungsi kompleks. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z menuju Z0, Fz dikurangi Fz0 per Z min Z0 itu ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dinotasikan f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, delta f per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0, f Z0 plus delta Z dikurangi f Z0 per delta Z. Jika f terdiferensial di seluruh titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Contoh 1. Buktikan fz sama dengan mutlak z kuadrat tidak terdiferensial di z tidak sama dengan 0. Cara membuktikannya yaitu diketahui bahwa fz sama dengan mutlak z kuadrat sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kita ketahui bahwa u sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dan v-nya sama dengan 0. Didapatkan ux sama dengan 2x, uy sama dengan 2y, vx sama dengan 0, dan vy sama dengan 0. Ux tidak sama dengan Vx dan Uy tidak sama dengan negatif Y. Syarat ini tidak memenuhi syarat kunci Riemann. Artinya syarat perlu tidak tercukupi. Walaupun fungsi ini kontinu tetapi tidak memenuhi syarat kunci Riemann, maka fungsi ini dikatakan tidak terdiferensial. Artinya, sebuah fungsi dikatakan terdiferensial jika ia memenuhi syarat perlu, yaitu kunci Riemann, dan juga syarat cukup di mana semua fungsinya kontinu. Misalkan kita punya fungsi kompleks fz sama dengan ux, y ditambah iv x, y. Artinya fz terdiri dari dua bagian, yaitu uxy atau bagian nyata dan vxy bagian imajiner. Kalau fungsi ini analitik di suatu daerah D, maka u dan v bisa diturunkan terhadap x dan y dan turunannya juga tidak loncat-loncat alias terus-menerus. Nah, kalau begitu maka harus berlaku aturan Cauchy Riemann, yaitu yang pertama turunan u terhadap x sama dengan turunan v terhadap y atau ux sama dengan vy. Yang kedua turunan u terhadap y sama dengan negatif turunan v terhadap x atau uy sama dengan min vx. Karena semua turunan tadi analitik, maka berlaku juga turunan v terhadap x lalu y sama saja dengan turunan v terhadap y lalu x, atau vxy sama dengan vyx. Kalau aturan Cauchy Riemann tadi kita turunkan lagi, maka hasilnya uxx ditambah uyy sama dengan 0, dan vxx ditambah vyy sama dengan 0. Artinya fungsi u dan v masing-masing memenuhi persamaan harmonik, yaitu jumlah dari turunan keduanya sama dengan 0. Kalau sebuah fungsi kompleks itu analitik, maka bagian nyata dan bagian imajinernya adalah fungsi harmonik. Dan karena satu berasal dari yang lain, maka disebut fungsi sekawan harmonik. Kalau fungsi fz bersifat analitik di suatu daerah D, maka bagian nyata atau U dan bagian imajiner atau V dari fungsi itu akan memenuhi persamaan Laplace dalam dua dimensi, yaitu turunan parsial kedua terhadap X kuadrat dan turunan parsial kedua terhadap Y kuadrat sama dengan 0. Artinya, U dan V adalah fungsi harmonik di daerah tersebut. Kalau kita punya fungsi seperti ini, fz sama dengan ux, y ditambah iv x, y, dan fungsi ini analitik atau memenuhi syarat Cauchy Riemann, maka bisa kita simpulkan fz adalah fungsi harmonik di daerah itu.
Nah, kalau ada dua fungsi U dan V yang bisa digabung jadi satu fungsi kompleks seperti di atas dan fungsi itu analitik, maka U dan V disebut sebagai pasangan fungsi harmonik konjugat. Dengan kata lain, U dan V saling berhubungan dan saling melengkapi membentuk satu fungsi kompleks yang analitik di domain tersebut. Selanjutnya yaitu contoh soal. Misalkan terdapat soal Ux, Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan Vx, Y sama dengan 2XY. Apakah U dan V adalah fungsi harmonik? Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita perhatikan Ux sama dengan 2X, Uy sama dengan min 2Y, Uxx sama dengan 2, Vx sama dengan 2Y, Vy sama dengan 2X, Vxx sama dengan 0. Uxy sama dengan 0, Uyx sama dengan 0, Uxx sama dengan min 2, Vxy sama dengan 2, Vyx sama dengan 2, dan Vyy sama dengan 0. Karena Ux sama dengan 2X sama dengan Vy, dan Uy sama dengan min 2Y sama dengan min Vx, dan Uxx ditambah Uyy sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0, dan Vxx ditambah Vyy sama dengan 0 ditambah 0, maka U dan V memenuhi persamaan Laplace, sehingga dapat disimpulkan U dan V merupakan fungsi harmonik. Oke, lanjut ke fungsi eksponensial, yaitu fungsi yang memetakan bilangan kompleks dari Z sama dengan X ditambah Y ke bentuk E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y, di mana E pangkat X adalah eksponensial real dan cos Y ditambah I sin Y menghubungkan fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri melalui identitas Euler. Lanjut ke contoh soal. Di sini ada E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan E di pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y, di mana Z-nya sama dengan X ditambah Y adalah bilangan kompleks dengan X, Y, bilangan dari R. Lalu si E pangkat X adalah fungsi eksponensial real. Lalu cos Y dan sin Y adalah fungsi trigonometri. Oke, kita hubungkan eksponensial dengan fungsi trigonometri melalui identitas Euler. Seperti di pengertian tadi, yaitu E di pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Melalui fungsi eksponensial kompleks memiliki sifat-sifat utama sebagai berikut, yaitu ada E pangkat 0 sama dengan 1. Lalu E pangkat Z1 ditambah Z2 sama dengan E pangkat 1 dikali E pangkat Z1 dikali Materi E pangkat fungsi Z2. dasar selanjutnya yaitu Dan terakhir ada fungsi hiperbolik. ini tuh bersifat Di sini sin periodik Z pada sama pada dengan bagian sin imajiner X dengan cos periode hiperbolik Y 2V, plus yaitu I cos E X sin pangkat hiperbolik Z Y. tambah Z Jika V, I cos sama dengan hiperbolik E, kuadrat Z. Y sama dengan 1 Terima kasih. plus sin Materi hiperbolik selanjutnya akan kuadrat dijelaskan Y, oleh rekan saya. jadi cos Selanjutnya hiperbolik adalah kuadrat fungsi Y dasar, min fungsi sin logaritma hiperbolik pada kuadrat Y variabel sama dengan kompleks 1. didasari oleh Maka, bagaimana mutlak menyelesaikan cos Z persamaan E kuadrat pangkat W sama sama dengan dengan Z, cos dengan W kuadrat dan Z X adalah bilangan dikali kompleks. 1 Jika Z plus sama sin dengan hiperbolik RE pangkat kuadrat I Y theta dengan kondisi min I plus lebih sin kecil dari kuadrat theta lebih X kecil sama sin dengan Pi, hiperbolik dan kuadrat Y W sama dengan U cos ditambah kuadrat IV, X plus maka E sin pangkat W kuadrat sama X dengan Z, dikali maka sin E pangkat hiperbolik W sama kuadrat dengan Y E pangkat plus U cos tambah kuadrat X. IV, Berikutnya sama dengan E pangkat U cos dikali E kuadrat pangkat X IV plus sama sin dengan hiperbolik Y RE nilai mutlak pangkat sin Z I theta. kuadrat Sehingga E sama pangkat dengan U sin sama kuadrat dengan R X atau plus U sama sin dengan hiperbolik logaritma kuadrat natural Y. R, dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta atau V sama dengan theta ditambah 2 NV dengan N anggota himpunan bilangan bulat. Tetapi E pangkat W sama dengan Z jika dan hanya jika W sama dengan logaritma natural Z, dengan Z tidak sama dengan 0. Modulus E pangkat W sama dengan modulus E pangkat U ditambah I, sama dengan E pangkat U sama dengan modulus Z, dan argumen dari E pangkat U tambah IV sama dengan V, sama dengan argumen Z. Dan hasil akhirnya adalah theta. Akibatnya, W sama dengan U ditambah IV yang juga sama dengan logaritma natural Z. Atau logaritma natural Z sama dengan logaritma natural modulus Z ditambah I kali argumen Z adalah nilai utama. Perlu diingat, nilai utama maksudnya adalah principal value dari logaritma kompleks, yaitu ketika argumen berada di rentang min V kurang dari theta kurang dari sama dengan V.
Nilai lainnya dari logaritma Z adalah logaritma modulus Z ditambah I kali argumen Z plus minus 2NP. Sifat-sifat logaritma, yaitu E logaritma dari Z kali W sama dengan E logaritma Z ditambah E logaritma W. Selanjutnya, E logaritma dari Z dibagi W sama dengan E logaritma Z dikurangi E logaritma W. E logaritma dari E pangkat Z sama dengan Z. Lalu E pangkat E logaritma Z sama dengan Z. Lalu ada E logaritma dari Z pangkat P sama dengan P kali E logaritma Z, di mana P adalah bilangan rasional. Selanjutnya ada contoh dari sifat-sifat logaritma, di mana yang pertama adalah E logaritma dari Z kali W sama dengan logaritma natural modulus Z, W ditambah I kali argumen dari Z, W. Sama dengan logaritma natural dari modulus Z kali modulus W ditambah I kali dalam kurung argumen Z ditambah argumen W. Sama dengan logaritma natural modulus Z ditambah logaritma natural modulus W ditambah I argumen Z ditambah I argumen W. Lalu sama dengan dalam kurung logaritma natural modulus Z ditambah I argumen Z ditambah dalam kurung logaritma natural modulus W ditambah I argumen W. Maka sama dengan E logaritma Z ditambah E logaritma W. Lalu yang kedua adalah logaritma dari E pangkat Z sama dengan logaritma natural dari modulus E pangkat Z ditambah I kali argumen E pangkat Z. Maka sama dengan logaritma natural dari E pangkat X ditambah IY sama dengan X ditambah IY yang sama dengan Z. Selanjutnya kita akan memberikan contoh soal dari logaritma. Yang pertama adalah tentukan semua solusi dari logaritma natural E plus VI. Jawabannya adalah logaritma natural dari E ditambah PI sama dengan logaritma natural akar dari E kuadrat ditambah Pi kuadrat ditambah I kali arkes tangan dari Pi per E ditambah atau dikurangi I 2NP. Perlu diingat, tan pangkat min 1 dibaca sebagai arkes tangan atau invers tangan dan N adalah bilangan bulat. Contoh soal nomor 2, di mana tentukan nilai Z dari logaritma natural Z sama dengan E dikurangi VI. Jawabannya adalah logaritma natural Z sama dengan E dikurangi PI, logaritma natural Z sama dengan logaritma natural R ditambah I theta, maka logaritma natural R sama dengan E, maka R sama dengan E pangkat E. Theta sama dengan negatif Pi. Z sama dengan R kali dalam kurung kosinus theta ditambah I sinus theta. Z sama dengan E pangkat E kali dalam kurung kosinus negatif Pi ditambah I sinus negatif Pi sama dengan 15,154 kali dalam kurung kosinus Pi dikurangi I sinus Pi sama dengan 15,154 kali negatif 1 dikurangi 0I. Hasil akhirnya adalah negatif 15,154. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ulin Suminta dengan NIM 22252300049. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dasar yaitu bagian trigonometri. Nah, dari rumus Euler yaitu terdapat beberapa, yaitu E pangkat I kali X yaitu hasilnya cos X tambah I sin X. Yang kedua adalah E pangkat min I kali X yaitu cos X dikurangi I sin X. Cos X yaitu setengah E pangkat I kali X tambah E pangkat min I kali X. Lalu sin X yaitu 1/2 I pangkat I kali X dikurangi E pangkat min I kali X. Di sini terdapat tangen Z, cos Z yaitu dibagi sin Z, tangen Z sin Z dibagi cos Z, secant Z yaitu 1 per cos Z, yang terakhir adalah cos secant Z 1 per sin Z. Maka cos Z yaitu 1/2 E pangkat I kali Z tambah E pangkat min I kali Z. Maka sin Z-nya adalah 1/2 I E pangkat I kali Z dikurangi E pangkat min I kali Z. Nah, di sini terdapat turunan trigonometri. Yang pertama, turunan cos Z. Kita perlu ingat bahwa turunan pertama dari cos Z adalah min sin Z, yang kemudian sin Z adalah turunan pertamanya adalah cos Z, yang terakhir tan Z adalah turunan pertamanya adalah secant kuadrat Z. Nah, di sini terdapat definisi cos Y yaitu setengah E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, kemudian sin HY yaitu setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Nah, misalkan Z adalah X tambah 1 kali Y, maka IZ yaitu I kali X dikurangi Y, dan min IZ yaitu min I kali X tambah Y. Nah, di sini terdapat cos Z setengah E pangkat I kali Z tambah E pangkat min I kali Z. Nah, kemudian kita hitung yaitu setengah E pangkat min Y kali E pangkat I kali X tambah E pangkat Y dikali E pangkat min I kali X. Lalu setengah E pangkat min Y, kita perlu ingat bahwa E pangkat I kali X adalah cos X tambah I sin X, maka kita cantumkan di sini. Begitu juga yang E pangkat min I kali X yaitu cos X dikurangi I sin X. Maka setengah cos X E pangkat min Y ditambah E pangkat Y dikurangi I sin X.
E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Kemudian cos X setengah E pangkat min Y ditambah E pangkat Y dikurangi I sin X setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Maka hasilnya adalah cos X cos HY dikurangi I sin X sin HY. Kita perlu ingat bahwa setengah E pangkat min Y ditambah E pangkat Y itu adalah cos HY, dan setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y itu adalah dari sin HY. Baik, di sini yaitu mengenai Z. Nah, sin Z di sini ada 1/2I E pangkat I kali Z dikurangi E pangkat min I kali Z. Kita perlu ingat bahwa Z adalah X tambah I kali Y. Maka di sini kita tinggal cantumin aja. Lalu kemudian E pangkat I kali X dikali E pangkat min Y, lalu dikurangi E pangkat min I kali X dikali E pangkat Y. Nah, kita lalu cos X tambah I sin X E pangkat min Y dikurangi 1/2I cos X dikurangi I sin X E pangkat Y. Lalu 1/2I cos X E pangkat Y ditambah 1/2I I sin X E pangkat Y dikurangi 1/2I cos X E pangkat Y ditambah 1/2I I sin X pangkat X E pangkat Y. Nah, di sini kita coret. Lalu hasilnya 1/2I cos X E pangkat min Y tambah 1/2 sin X E pangkat min Y dikurangi 1/2I cos X E pangkat Y tambah 1/2 sin X E pangkat Y. Lalu sin X sama dengan setengah E pangkat min Y tambah E pangkat Y ditambah 1/I cos X setengah E pangkat min Y dikurangi E pangkat Y. Kita perlu ingat bahwa setengah E pangkat min Y ditambah E pangkat Y itu adalah hasil dari cos HY. Maka kita tinggal cantumin aja. Dan kita juga perlu ingat bahwa 1 dibagi I itu adalah hasilnya min 1. Kemudian setelah itu sin X cos HY ditambah I cos X min I dikalikan terhadap cos X sehingga I cos X, lalu setengah E pangkat Y dikurangi min E pangkat min Y. Setelah itu baru ketemu hasilnya. Hasilnya adalah sin X cos HY ditambah I cos X sin HY. Kita perlu ingat bahwa setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y itu adalah hasil dari sin HY. Materi fungsi dasar selanjutnya yaitu hiperbolik. Di sini sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Y plus I cos X sin hiperbolik Y. Jika cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y, jadi cos hiperbolik kuadrat Y min sin hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1. Maka mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X dikali 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y plus sin kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y sama dengan cos kuadrat X plus sin kuadrat X dikali sin hiperbolik kuadrat Y plus cos kuadrat X. Berikutnya sama dengan cos kuadrat X plus sin hiperbolik Y. Nilai mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X plus sin hiperbolik kuadrat Y. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi hiperbolik. Di sini ada cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z plus E pangkat min Z. Jika sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z min E pangkat min Z. Nah, di sini juga ada turunannya, yaitu cos hiperbolik Z aksen sama dengan sin hiperbolik Z. Turunan dari sin hiperbolik Z aksen yaitu cos hiperbolik Z. Nah, selanjutnya yaitu ada tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Secant hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Kotangan hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Selanjutnya yaitu ada cosecant hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Nah, di sini juga ada cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z dan sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Oke, baik, di sini ada soal dan pembahasan. Soalnya yaitu buktikan turunan sin Z adalah cos Z. Nah, maka pertama yaitu kita buat U-nya itu sama dengan sin X cos hiperbolik Y. UX-nya itu cos X cos hiperbolik Y, yaitu sama dengan VY. Selanjutnya itu V sama dengan cos X sin hiperbolik Y. Dan VX-nya yaitu sama dengan min sin X sin hiperbolik Y, atau sama dengan juga min UY. Nah, kita lanjut langkah berikutnya itu UX plus IVX, yaitu sama dengan kita masukkan UX-nya itu kan cos X cos hiperbolik Y. Jadi cos X cos hiperbolik Y, terus nilai I imajinernya kita masukkan I, VX-nya yaitu kan min sin X sin hiperbolik Y. Jadi IVX yaitu I sin X sin hiperbolik Y. Kemudian kita turunkan ke bawah yaitu cos kali X plus min Y. Kita tahu bahwa cos Z yaitu cos dikali X plus Y. Jadi cos dikali X plus min Y itu sama dengan cos Z. Jadi terbukti bahwa turunan sin Z adalah cos Z. Di sini ada integral kompleks di mana sini ada lintasan. Jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup T lebih besar sama dengan A atau T lebih kecil sama dengan B,
maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. X sama dengan Y dikali T dan Y sama dengan H dikali T, di mana T-nya lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Definisinya adalah kurva di bidang datar merupakan kurva mulus, smooth curve jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, di mana X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T-nya lebih besar sama dengan A dan lebih kecil daripada B. Sedemikian sehingga dx per dt sama dengan g aksen T dan dy per dt sama dengan h aksen T ada dan kontinu dalam interval T lebih kecil sama dengan beta dan T lebih besar sama dengan alpha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.